Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang kebijakan komunikasi pemasaran terpadu. Untuk nama anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Ervina, yang kedua ada Dana, yang ketiga ada Aziza, yang ketiga ada Asri, dan yang kelima ada Arvin. Developing effective communication dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi target pasar dengan mengetahui siapa target pasar untuk mengarahkan pesan mereka kepada audiens yang tepat. Yang kedua, penetapan tujuan komunikasi untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi yang tepat seperti iklan, televisi, dan sebagainya agar pesan dapat efektif disampaikan kepada audiens yang dituju. Yang keempat, menciptakan pesan yang menarik. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengukuran untuk mengukur hasil komunikasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan strategi komunikasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya adalah marketing communication mix. Marketing communication mix adalah sebuah konsep strategi pemasaran bisnis untuk meningkatkan daya tarik calon pelanggan terhadap produk dengan menggunakan 4 faktor utama yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu product, price, promotion, dan place. Tujuan adanya marketing communication mix adalah yang pertama, membangun koneksi, yang kedua, mendapatkan feedback pelanggan, yang ketiga, memberikan edukasi, yang keempat, memberikan brand perusahaan, dan yang kelima, meningkatkan angka penjualan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan marketing communication mix? Jadi cara menerapkan marketing communication mix yang pertama adalah kita harus bisa mengenali target pasar kita. Lalu yang kedua, menyesuaikan gaya bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, pilih saluran promosi yang tepat. Lalu yang keempat, tentukan unique selling produk. Lalu yang terakhir, tetap menjaga konsistensi dalam membangun brand. Materi yang selanjutnya adalah implementasi BIMC berdasarkan prinsip syariah. Implementasi komunikasi pemasaran terpadu berdasarkan prinsip syariah membutuhkan pendekatan yang memastikan bahwa setiap aspek komunikasi pemasaran sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang tidak menyesatkan, promosi yang tidak melanggar hukum syariah, serta kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Unsur-unsur integrate marketing communication. Yang pertama ada advertising. Sid and Anwar menganalisis iklan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam beberapa bagian, yaitu kejujuran, anggaran dana, produk halal dan haram, etika publikasi, dan kemanusiaan. Yang kedua, yakni hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat seharusnya tidak hanya terfokus pada hubungan antar perusahaan dan keuangan saja, tetapi juga hubungan antar komunitas. Yang ketiga, promosi penjualan. Semua alat promosi penjualan didesain dengan prinsip sedekah dan memberi bagi yang tidak mampu. Selain itu, rezeki yang didatangkan oleh marketers dalam rangka memberikan sumbang asih. Yang keempat ada undian. Dalam pandangan Islam, permainan, kontes, dan undian berhadiah untuk konsumen diperbolehkan. Yang terakhir yakni personal selling, merupakan suatu bentuk interaksi langsung antara marketer dan konsumen dalam hal transaksi maupun produk jasa. Kemudian ada praktik kebijakan komunikasi pemasaran terpadu berdasarkan afal Rasul. Jauh sebelum dikenal sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai pebisnis yang profesional. Hal ini belum terkait masalah petunjuk dan wahyu ilahiyah, sehingga bisnis yang Rasulullah lakukan waktu itu juga tidak terlepas dari konsep dan teori bisnis yang berkembang ketika itu hingga hari ini. Konsep marketing 4P ala Rasul. Yang pertama, produk. Berbekal pengalaman ikut berdagang dengan pamannya Abdul Muthalib, sewaktu masih remaja Rasulullah telah mengunjungi pusat-pusat bisnis di beberapa negeri. Oleh karena itu, Rasul paham produk perdagangan yang sangat dibutuhkan dan berpotensi besar untuk dipasarkan, baik itu produk yang berkaitan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang berdasarkan musim. Yang kedua, ada price atau harga. Rasulullah tidak pernah memberikan harga tertentu, apalagi memanipulasi harga. Pembeli diperkenankan mengetahui modal harganya dan diberikan keleluasaan untuk menentukan harga yang ia inginkan sesuai kemampuan dan daya belinya. Cara yang dilakukan Rasulullah tergolong sangat unik, karena beliau melakukan transaksi penjualan dengan cara lelang. Yang ketiga, place atau tempat. Rasulullah sejak usia 12 tahun telah meminta pamannya untuk bisa ikut berbisnis lintas negara ke negeri Syam. Rasul tidak hanya mengamati perkembangan budaya setempat, namun juga menganalisa jejak langkah para pebisnis Arab pada waktu itu.
Oleh karena itu, beliau sangat handal dalam memahami lokasi-lokasi strategis dan membaca peluang pasar. P yang terakhir ada promosi. Dalam melakukan aktivitas promosi, Rasulullah tidak pernah melebihkan produknya dengan maksud untuk memikat pembeli. Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Rasulullah tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Nike adalah contoh sukses dari perusahaan yang telah sepenuhnya menganut konsep IMC. Mereka menggunakan pendekatan terpadu dalam pemasaran mereka. Pendekatan ini mencakup iklan tradisional seperti billboard, majalah, dan juga televisi. Nike juga mensponsori acara olahraga dan atlet, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas olahraga. Namun, apa yang membuat Nike unik adalah inisiatif pemasaran online mereka. Mereka memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan sepatu Nike mereka sendiri, menciptakan pengalaman yang sangat personal dan interaktif. Dengan demikian, Nike telah berhasil menciptakan pesan pemasaran yang konsisten dan efektif melalui berbagai saluran komunikasi. Itulah kekuatan dari komunikasi pemasaran terpadu oleh Nike.